Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Intansari, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang bertema Hukum Positif dan Legislasi Hukum Nasional di Indonesia dalam konteks fikih sebagai hukum Islam. Yang mana sebelum saya menjelaskan mengenai pembahasan materi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum dari syariah, fikih, hukum Islam, hukum positif, dan legislasi. Syariah merupakan suatu tugas untuk umat manusia yang secara menyeluruh mencakup moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Fikih juga berarti pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang, yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan, dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum positif diartikan sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang, sedangkan dalam arti luas yaitu pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang terdapat dalam isi makalah saya, yaitu yang pertama, mengenai hubungan fikih dengan hukum positif di Indonesia. Yang kedua, pengaruh fikih dalam materi legislasi hukum Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, mengenai materi hukum Islam dalam legislasi hukum nasional. Fikih memiliki hubungan dengan hukum positif di Indonesia, yang mana hubungan tersebut terrealisasikan menjadi 3 paradigma, yaitu 1. Paradigma integratif, menyatakan bahwa agama dan negara bisa dikatakan menyatu. Jadi syariat Islam diberlakukan dan diterapkan sebagai hukum positif negara. Yang kedua, paradigma simbiotik, menyatakan bahwa agama dan negara memiliki suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. 3. Paradigma sekularistik, menyatakan bahwa syariat Islam itu tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam satu wilayah politik tertentu, dan syariat Islam juga tidak dapat dijadikan hukum positif kecuali telah diterima sebagai hukum nasional. Pengaruh fikih dalam materi legislasi hukum Islam di Indonesia ialah fikih dijadikan sebagai bahan pembentukan peraturan, baik peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Sedangkan materi hukum Islam dalam legislasi hukum nasional dijelaskan pada 5 teori berikut ini. 1. Teori receptio in complexo. Hukum yang berlaku dalam suatu kasus adalah hukum yang didasarkan pada agama dan dianut di daerah setempat. Yang kedua, teori resepti. Hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Jadi, ada dan tidaknya hukum Islam itu tergantung pada hukum adat. Yang ketiga, teori resepti exit. Teori yang mengarah pada kedaulatan Tuhan. Yang keempat,
Teori resepti a contrario menjelaskan bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya orang-orang yang beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya. Yang kelima, teori eksistensi. Teori yang menjelaskan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.